Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Overianto SEMSI serta rekan-rekan saya sekalian. Kami dari tim Wali Aja akan memaparkan hasil dari studi kelayakan bisnis pendirian usaha tahu Walikin Aja atau dengan nama brand Walikin Aja. Tim kami beranggotakan saya, Sandria Ridato Jonur Akbar dengan Revi Alia, lalu Ari Lukmana, dan juga Putri Aulia. Kami berasal dari Universitas Teknologi Digital. Penelitian ini dilatar belakangi oleh cemilan praktis semakin diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga para pekerja. Tahu walik yang terkenal di Banyuwangi kini mulai dikenal luas di Bandung. Melihat tren ini, kami menghadirkan inovasi tahu walik ini isi dengan brand Walikin Aja yang memadukan cita rasa gurih dengan kemasan praktis dan strategis dan pemasaran digital. Diharapkan inovasi ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi para konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup. Studi kelayakan ini mencakup 4 aspek utama, yaitu aspek pemasaran, menganalisis tren pasar, permintaan strategi STP, dan taktik marketing mix. Yang kedua, aspek teknis dan operasional, proses produksi dari persiapan bahan hingga siap dijual. Yang ketiga, aspek organisasi dan manajemen, struktur tim, pembagian kerja, dan sistem manajemen. Yang terakhir, aspek keuangan, proyeksi, modal, biaya, pendapatan, laba rugi, BEP, dan ROI. Berikutnya, tujuan studi. Tujuan kami adalah memastikan usaha Walikin Aja layak dijalankan dengan menganalisis semua aspek tersebut, mulai dari membuktikan peluang pasar, merancang desain produk, menyusun proses produksi yang efisien, membangun struktur organisasi yang sederhana dan efektif, hingga menghitung potensi keuntungan dan waktu balik modal. Dengan studi ini, diharapkan usaha tahu walik ini bisa menjadi peluang bisnis real yang mendukung kewirausahaan muda. Saya Ari Lukman akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Tren konsumsi tahu walik di Bandung Barat menunjukkan peningkatan stabil. Kapasitas produksi Walikin Aja diproyeksikan naik rata-rata 12-15% per tahun. Persaingan utama masih terbatas sehingga pangsa pasar Walikin Aja dapat mencapai 35% di kawasan Ledeng dan Cimahi. Target segmen adalah usia 17-35 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang aktif membeli cemilan praktis. Strategi pemasaran, kami menggunakan pendekatan segmentation, targeting, sama positioning. Segmentasi pasar mencakup wilayah Bandung Barat dan konsumen muda. Targeting difokuskan bertahap dari mahasiswa dan pelajar, lalu meluas ke pekerja kontrakan, keluarga, dan reseller. Positioning Walikin Aja adalah cemilan lokal modern dengan rasa khas, harga terjangkau, dan praktis. Taktik marketing mix diterapkan melalui varian rasa, original, pedas, barbecue dengan kemasan modern, harga kompetitif, distribusi melalui reseller, dan promosi digital lewat sosial media. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek teknis dan operasional. Produk utama Walikin Aja adalah tahu walik isi dengan varian rasa yang menarik. Produksi dijalankan dengan SOP ringkas, teknologi sederhana, dan layout area kerja yang higienis. Peralatan utama seperti spatula dan perlengkapan pengolahan sederhana, semua proses difokuskan pada efisiensi, kualitas rasa, pengendalian biaya agar produk tetap terjangkau. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk tahapan pertama yaitu bahan baku diterima dan diperiksa kualitasnya. Yang kedua, adonan isian dibuat dari ayam cincang, bumbu rempah, dan bahan tambahan. Yang ketiga, tahu dibalik agar bagian dalamnya kosong. Yang keempat, adonan isian dimasukkan ke dalam tahu dengan takaran merata. Yang kelima, tahu langsung digoreng sampai renyah. Yang terakhir yaitu produk siap langsung dijual di lokasi melalui pemasaran online maupun
lewat reseller. Proses yang sederhana ini membantu menjaga kebersihan, rasa, dan efisiensi waktu produksi. Baik, selanjutnya aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasi Wali Kinajah sederhana namun mendukung efisiensi kerja. Terdiri dari pemilik usaha, manajer produksi, lalu tim produksi. Pembagian tugas jelas, jalur komunikasi singkat, dan tanggung jawab dibagi agar produksi tetap lancar. Sistem manajemen dilakukan secara planning, organizing, serta accounting dan controlling juga. Dengan pola manajemen seperti ini, mutu produk tetap terjaga, biaya terkendali, dan target produksi dapat tercapai secepatnya. Berikutnya, aspek keuangan. Modal awal Wali Kinajah ini sebesar 1 juta rupiah. Diperoleh secara mandiri, dana digunakan untuk bahan baku, peralatan, dan kebutuhan produksi lainnya. Proyeksi keuangan menunjukkan usaha ini dapat menutup biaya operasional dan mencapai break-even point dalam waktu relatif cepat. Analisis ROI juga layak menunjukkan potensi keuntungan yang berkelanjutan jika usaha dilanjutkan secara konsisten. Dengan modal kecil, potensi pasar akan luas dan biaya produksi efisien. Wali Kinajah layak untuk dilanjutkan. Yaitu ada kesimpulan, berdasarkan hasil studi usaha Wali Kinajah layak dijalankan. Potensi pasar mendukung proses produksi praktis, manajemen efisien, dan perhitungan keuangan menunjukkan keuntungan yang menjanjikan. Dengan strategis pemasaran yang adaptif, produk ini dapat diterima berbagai segmen pasar di kawasan Bandung Barat. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa rekomendasi pengembangan usaha untuk kedepannya, yaitu perluasan jaringan distribusi melalui reseller dan penjualan online. Yang terus ada juga tambahan variasi rasa baru sesuai tren konsumen, mengoptimalkan promosi digital dengan konten kreatif di media sosial, meningkatkan pelayanan agar loyal. Dan dengan langkah ini, Wali Kinajah dapat berkembang lebih besar dan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi studi kelayakan bisnis usaha Wali Kinajah. Kami mohon masukan dan juga saran dari Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semua agar usaha ini dapat direalisasikan dan juga dijalankan secara baik. Terima kasih atas perhatian kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.